Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok PT Matahari Departemen Store Tbk ingin mempresentasikan hasil analisis kebangkrutan pada PT Matahari Departemen Store Tbk. Pada saat ini, perusahaan sedang menghadapi persaingan ketat di era digitalisasi, di mana di era saat ini digitalisasi menjadi suatu terobosan baru yang menjanjikan kemudahan dan efektivitas juga efisiensi. Hal ini tentu harus menjadi perhatian lebih para pelaku usaha agar usaha yang dijalani tetap bias, bertahan, dan berkembang. Sebab persaingan semakin ketat dan peluang semakin terbuka. Ketatnya persaingan mengharuskan perusahaan melakukan pengelolaan manajemen dengan baik, sehingga mampu menguasai pangsa pasar apabila memiliki kinerja yang baik. Pada suatu perusahaan go public, laporan keuangan sangatlah penting, karena laporan keuangan sebagai salah satu alat untuk menganalisis sehat atau tidaknya suatu perusahaan. Pengukuran kinerja dengan alat analisis berupa rasio keuangan merupakan salah satu cara untuk menilai sejauh mana performa perusahaan selama beroperasi. Secara umum, tujuan pendirian perusahaan adalah berkenan dengan upaya perusahaan untuk mempertahankan eksistensinya. Dalam hal ini, perusahaan berupaya menciptakan laba, menciptakan pelanggan, dan menciptakan upaya-upaya pengembangan dengan memusatkan perhatian pada kebutuhan masyarakat dalam hal produk yang diinginkan, kualitas, harga, kuantitas, waktu pelayanan, kegunaan produk, dan sebagainya. Persaingan bisnis yang ketat seiring dengan perkembangan perekonomian mengakibatkan adanya tuntutan bagi perusahaan untuk terus mengembangkan inovasi, memperbaiki kinerjanya, dan melakukan perluasan usaha agar terus dapat bertahan dan bersaing. Para investor biasanya sangat memperhatikan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba atau penggunaan modalnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari perusahaan yang kami bahas, yaitu perusahaan Matahari Departemen Store Tbk. Seringkali perusahaan yang telah beroperasi dalam jangka waktu tertentu terpaksa bubar atau terlikuidasi karena mengalami financial distress atau sering kita dengar sebagai sebutan kesulitan keuangan, sehingga berujung pada suatu kebangkrutan. Financial distress seringkali diartikan dalam tahap yang dekat dengan kebangkrutan yang ditandai dengan adanya ketidakpastian profitabilitas pada masa yang akan datang, sehingga perusahaan dapat terancam mengalami kebangkrutan. Tidak terkecuali perusahaan yang menawarkan beberapa kebutuhan masyarakat. Terjadinya likuidasi atau kebangkrutan pada sejumlah perusahaan tertentu saja akan menimbulkan corporate advantage atau berdaya saing tinggi dalam jangka panjang. Beberapa permasalahan yang berkaitan dengan pemilik atau karyawan yang harus kehilangan pekerjaannya. Hal ini sebenarnya tidak akan menimbulkan masalah yang lebih besar jika proses kebangkrutan pada suatu perusahaan dapat diprediksi lebih dini. Adanya tindakan untuk memprediksi terjadinya kebangkrutan tersebut tentu saja dapat menghindari atau mengurangi terjadinya risiko kebangkrutan pada suatu perusahaan. Tentu saja, sudah banyak penelitian mengenai alat deteksi kebangkrutan tersebut, sehingga memunculkan berbagai model prediksi kebangkrutan yang digunakan sebagai alat untuk memprediksi kondisi perusahaan sebelum kebangkrutan. PT Matahari Departemen Store Tbk adalah salah satu perusahaan retail terkemuka di Indonesia yang menyediakan perlengkapan pakaian,
aksesoris, produk-produk kecantikan, dan rumah tangga dengan harga terjangkau. Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasinya. Berdasarkan tabel 1 di atas dapat dilihat bahwa PT Matahari Department Store Tbk pada tahun 2010 berada dalam kondisi rawan atau gray area karena nilai Z-score berada di antara 1,1 sampai 2,6. Pada tahun 2016, nilai Z-score berada pada posisi 3,7 yang dimana menandakan Matahari dalam kondisi sehat atau non-bangkrut. Kemudian, pada tahun 2012, nilai Z-score meningkat menjadi 4,26, di mana menandakan Matahari dalam keadaan sehat atau non-bangkrut. Tahun 2013, nilai Z-score kembali meningkat sebesar 13,40 yang artinya masih dalam keadaan sehat. Nilai Z-score tersebut semakin meningkat hingga pada tahun 2015 yang menandakan perusahaan dalam keadaan sehat. Pada tahun 2016, nilai Z-score mengalami penurunan. Nilai Z-score hal tersebut bukanlah masalah karena perusahaan masih dalam keadaan sehat. Hingga pada tahun 2018, nilai Z-score yang diperoleh menandakan perusahaan dalam keadaan sehat meskipun adanya penurunan nilai Z-score dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 7,633 yang dimana nilai yang diperoleh lebih besar dari 2,6. Laporan keuangan PT Matahari Department Store Tbk dalam kurun waktu 9 tahun yaitu tahun 2010 sampai dengan 2018 dengan menggunakan metode Altman Z-score maka disimpulkan bahwa pada perhitungan nilai Z menunjukkan tahun 2010 pada Matahari Department Store Tbk dalam kondisi rawan atau gray area. Kondisi tersebut disebabkan karena rendahnya aktiva lancar yang dimiliki dan tingginya penggunaan utang lancar pada tahun 2010 sehingga perolehan modal kerja bersih juga rendah dan buku modal terhadap nilai buku hutang, di mana menghasilkan laba ditahan 3% dari seluruh total aktiva yang dimiliki yang disebabkan rendahnya laba bersih yang diperoleh.